Kalau adik search itu belum ada, nah itu kasih. Ya. Jadi cara saya search itu biasanya saya akan secara saya tentukan saya akan buka browser, kemudian saya search. Jika ada yang mirip, tidak ada modifikasi sama sekali dari teknologinya, dari solusinya, maka itu oke. Tapi kalau ada yang mirip, sudah langsung hukum. Nah, itu kasih. Tapi kalau solusinya atau teknologinya itu sudah 1:1, artinya sudah siap fungsional ya, sudah langsung berfungsi, maka dia jadi KI. Ya, oke. Iya, ini ya. Jadi situ sudah siap produksi. Nah, contoh KI yang paling terkenal itu adalah ada pernah dengar waktu zaman COVID itu Genus Genus dari UGM. Itu yang mengembangkan dari prodi saya yang mengembangkan Genus. Nah, itu dikembangkan tidak ada mitra, tetapi dia menyelesaikan solusi atau permasalahan yang ada di masyarakat saat itu. Dan karena urgent, dia harus langsung fungsional, tidak melalui prototyping lagi, ya, langsung fungsional, langsung berfungsi saat itu. Maka dia masuk ke PKMKI, ya. KC, KI, terus kita nggak bisa masuk. Walaupun saya tidak menampik kemungkinan, siapa tahu kita akan bisa masuk ke sana. Oke, kemudian jika solusinya itu kemudian bisa mendatangkan profit untuk ada di pelaksana, tidak ada mitra ya, ini ada di pelaksana, maka dia akan menjadi PKMK, kewirausahaan. Tetapi ingat, karena ini mirip-mirip PK Ormawa ya, PKMK itu tidak boleh yang berupa kuliner. Itu kalau orang Indonesia bilang sudah haram hukumnya sekali. Kalau dulu pernah kami menerima proposal itu bisa mungkin sekitar 25% atau 30% itu isinya makanan. Ya inilah diganti kacang ini, keripik ini. Akhirnya diputuskan bahwa ini sudah tidak kreatif lagi. Ya. Kemudian yang berupa kain perca itu sekarang sudah ditinggalkan juga. Ya. Ini saya bingung. Oh, jadi itu kemana? Ya. Oke. Ini sudah. PGK. PGK itu begini. Munculnya PGK itu adalah setelah GFT, itu namanya GFT, gagasan futuristik tertulis. Itu adalah berupa insentif istilahnya ya. Jadi GFT itu adalah ide futuristik kita untuk memecahkan solusi bangsa yang sifatnya masif dan diselesaikannya itu sekitar mungkin 10 tahun atau lebih. Jadi masih nanti itu melibatkan orang banyak, orang melibatkan pihak itu. Kemudian efek yang ditimbulkan itu adalah masif sistematik. Nah, itu GFT, ya. Nah, kemudian muncul VGK. Jadi VGK ini dibilang susah banget karena ini bermain video, ya. Tetapi sebenarnya intinya gampang. Jika solusi, nah ini jika solusinya itu ada di antara rentang waktu PKM perdanaan lainnya dan IFT, nah jadi dia 1 tahun nggak mungkin selesai, dia di atas 1 tahun, tapi masih di bawah IFT, maka dia adalah VGK, gitu. Dan salah satu cirinya adalah SDG. Ya, kalian nanti baca
tentang SDG. Ya, kalau menyelesaikan SDG totalnya di atas 1 tahun, maka dia masuk ke PGK. Nanti ini bermainnya adalah video, ya. Tetapi dia bukan NFT yang divideokan, sehingga tidak terlalu futuristik, ya. Yang dia selesaikan adalah permasalahan bangsa menyangkut SDG lebih dari 1 tahun PGK. Susah kan? Terus terang judulnya sendiri agak kesusahan, ya. Karena ketika kita lihat video di YouTube itu benar-benar objektif, subjektif sekali, ya. Ini masih ada, tetapi trennya adalah seperti itu. Ya, kalau lama ini sudah biasa ya artikel ini. Nah, saya kembali ke sini. Walaupun ini kan RF paling anggaplah paling mudah, ya, RF saran solusinya. Kemudian ada yang lain. Walaupun nanti ada bermain di PKM, 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 PI, dan lain-lain. Ingat bahwa kreativitas itu tidak kreativitas kebablasan, tetapi kreativitas yang didukung oleh unsur ilmiah. Ya, contoh PKMPN, ya. Kan kita menganggap PKMPN itu adalah yang penting pengabdian masyarakat, gitu ya. Enggak. Itu harus ada unsur ilmiah, ya. Jadi misalnya ada menemukan permasalahan di infra, ya, non profit. Kemudian adik-adik mempunyai solusi. Ingat bahwa solusi ini harus ilmiah juga, dan itu dibuktikan oleh, kalau di tulisan nanti ada citasinya bahwa sudah pernah diteliti, ya. Jadi tidak tahu, harus pernah diteliti dan hasilnya oke. Baru itu diterapkan atau diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan yang berbeda. Paham ya? Paham sampai sana? Daripada saya ngomongin, harus tulisnya begini. Ini mulai dari kita bicara tentang masing-masing BKM dulu, ya. Itu karakteristiknya. Oke. Nah, ingat bahwa proposal itu tidak boleh pakai AI. Nanti kalian ditulis di chat GPT. Buatkan saya proposal PKM mengenai topik itu. Tetapi nanti ya agak-agak ngomong gitu ya. Boleh. Oke, kemudian sudah melalui ini ngerti ya. Karena sekarang kalau memakai AI dicek pakai pemimpin itu ada cek khusus untuk AI-nya. Oke. Nah ini masing-masing riset saya lewati aja ya dulu ya. nanti dan ada nggak terlalu pusing. Cara menulis PKM apapun kalian harus buka panduan, ya. Nanti kita panduan PKM kalau 2025 ini akan ada panduan terbaru, itu dibuka pada saat menulis itu tetap dibaca dengan baik, ya, sehingga tidak ada masalah. Oke. Saya mau nanti kalau ada waktu baru balik ke sana. Implementasi, proposal yang implementasi PGK, karena waktunya ini sangat terbatas. Nah, penilaian itu ada yang pertama adalah penilaian tahap administrasi. Ya, di tahap administrasi ini banyak sekali proposal yang gugur. Bukan cuma udik saya, perguruan tinggi besar pun banyak. Memang ada beberapa itu yang susah mencari kesalahannya karena mereka ada tim yang untuk mengecek
masalah administrasi. Ya. Nah, kita di Indonesia sudah mulai ada tim yang akan membantu mengecek administrasi, tetapi tetap dari adik-adik ini harus oke dulu ya administrasinya, tidak boleh administrasinya itu salah. Contoh sederhana gitu. Di panduan PKN disebutkan bahwa spasinya adalah 1,15. Ya. Terus nanti adik-adik pakai 1,5. Itu beliau tahu. Begitu melihat saja sudah tahu lah. Oh ini. Ya. Terus apa lagi ya? Yang sering margin. Ya. Margin itu nggak boleh salah. Reviewer itu pas ngecek itu bapak penggaris. Reviewer itu kurang ajar ya. Kurang ajarnya apa? Karena kan dia nggak baca penuh dari satu juga. Ya. Dan mereka itu kalau pada saat administrasi ya paling sekitar antara 200 sampai 300 proposal. 200 sampai 400 proposal dalam waktu mungkin sekitar 2 mingguan sampai 3 minggu. Berarti kan waktu itu coba baca total semua ya, dan dari salah dulu kan. Apalagi bukan untuk saya. Kalau bisa saya harus baca. Karena bukan untuk saya kan saya harus salah dulu. Ya. Saya bawa penggaris, karena saya akan ngukur. Kemudian fontnya itu Times New Roman. Nggak boleh diubah-ubah. Kalau ada yang masih pakai kali itu, hati-hati. Ya. Kalau pakai uang kan defaultnya masih kali ini, masih terus apa ini ya, spasinya itu juga berubah-ubah ya. Kalau di enter nanti dia nambah, kalau di enter lagi nambah. Nah itu ubah dulu biar rapi. Ya. Kemudian penulisan, yang kemarin tanya salah itu adalah penulisan dan perpustakaan. Ya, ada dia pakainya Harvard ya, saya lupa Harvard ya Harvard. Tetapi kemarin itu ada kejadian, ada yang pakai Harvard, tetapi nanti dia muncul adalah Apple atau Desktop di bagian dasar besar itu apa? Nah, itu nggak boleh. Banyak lagi. Nanti adik-adik kalau pelajari. Tetapi ingat bahwa jangan dulu ke administrasi, tetapi mulai dari gagasan dulu ya. Karena kalau gagasannya salah, kreativitasnya rendah, kalian mau tulis sebagus semua. Paling pendanaan oke, habis itu nggak masuk ke sini. Paling di PKP 2 gitu. Ya. Oke, nah tahap 2 itu adalah ini kreativitas ya, kreativitas program. Nah ini kita buat topik tantangan intelektual dan tingkat kemanfaatan. Itu 3 itu. Contoh nanti sekarang PN itu akan ada bagaimana sebenarnya keterbaruan kebermanfaatan program BKN tersebut pada mitra. Makanya saya wanti-wanti, jangan kita membawa masalah ke mitra ya, tetapi mitra lah yang memberikan masukan permasalahan pada kita. Jadi permasalahan di mana? Nah, banyak sekali. Terjun aja coba ke entah SLB, entah asuhan, mungkin SD negeri akan bisa pakai yang juga ini lagi diusahakan oleh Pak Putu Gede. Jadi saya akan bicara kemarin tadi dengan beliau. Moga-moga di tahun ini dapat banyak tentang hal itu. Saya cukup komplain karena kita gagal 2 kali gara-gara orang yang sama. Iya, mudah-mudahan diperbaiki. Nah, ada dia ke sana ngapain? Dia sambil jalan-jalan gitu ya, mencari relasi. Atau pada saat pengabdian masyarakat dengan prodinya atau dengan dosennya, itu ada di ngobrol. Apa sih permasalahan di sana? Jadi yang pertama adalah cari permasalahannya. Yang kedua, solusi apa saja yang pernah dilakukan oleh mereka untuk mengatasi hal tersebut. Ya, karena mereka masih menganggap itu permasalahan, tapi kan belum selesai kan? Berarti nanti akan ada, solusinya yang pernah dilakukan ini. Tapi permasalahan yang ada adalah
ini, sehingga belum selesai. Baru memikirkan, oke, ide kreatifnya adalah ini berdasarkan literatur, tapi berdasarkan literatur itu kalian dapatkan bikin proposal, saya yakin, ya. Karena pertanyaan di timnas itu memang nggak nyeleneh-nyeleneh ya adik-adik ya. Yang ditanya terutama adalah apakah benar permasalahan tersebut berasal dari lingkaran. Bukan bukan mahasiswa yang mengada-ngada membawa masalah ke lingkaran, gitu ya. Itu PKMPN. PKMPN ini persis sama. Ya, hanya misalnya satu COVID, satu non COVID. Bisa dipahami ya. Dan harus gerak. Kalau diam saja bisa nggak dapat permasalahan? Bisa sih, harus rajin membaca. Seperti tadi kata Bapak Waktu itu. Kalau kita cuma baca WA tiap hari, ya ketemu sih permasalahan pribadi, masalah hidup. Nanti lagunya pagi-pagi itu bukan bangun pagi itu terus mandi ya. Sekarang itu bangun pagi itu baca WA gitu ya. Habis itu buka Instagram gitu ya. Kalau saya bangun itu bikin kopi, baca berita gitu ya. Terakhir baru saya baca WA. Sehingga saya dapat masukan dari itu. Coba dibiasakan sehingga dari bisa dapat input permasalahan yang banyak. Dan itu dibuat katalog ya, apa namanya, catatan-catatan, oh permasalahan ini, permasalahan ini, permasalahan ini. Ya, cara yang lebih bagus ada nggak yang lebih terintegrasi, terkoordinasi? Ada. Jika kakak-kakak tingkatnya KKN, nah jadi KKN mintalah bank permasalahan dari mereka. Iya. Dia Pak Bayar Sejahtera senior saya sudah jelas. Saya kalau bukan dengan beliau nggak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan setelah Pak yang Sejahtera yang senior, yang Sejahtera sang junior melanjutkan ya. Ini ada ibu-ibu dosen juga. Mudah-mudahan nanti banyak melanjutkan. Oke. Nah, proposal yang tidak lolos, yang pertama itu sebenarnya adalah administrasi. Ya, administrasinya salah atau kreativitasnya nggak jelas. Itu pasti nggak lolos. Ya, kalau reviewer yang sudah lama itu dengan tembus bau yang proposal tahu. Dulu kan masih ngumpulkannya masih pakai hard copy, itu dihembus saja dan ini, oh ini pas itu. Nah, kalau sekarang dengan baca judul saja, biasanya saya sudah mulai bisa menemukan ini kira-kira ada potensi untuk terima atau tidak. Tinggal tinggal nanti menulis proposal ini. Ya, oke. Nah, ini perlu diperhatikan ya contoh-contoh ini. Nah, PKMK itu tidak boleh makanan dan minuman, kemudian PI dan PN saya sudah sebutkan permasalahannya bukan dari mitra ya. Kemudian RSH masih berupa review, sekarang tidak boleh. PGK ya, permasalahan yang sedang, bukan permasalahan yang sedang diatur. Nah, kemudian tidak. Nah, ini biasanya menyangkut salah skema. Ini banyak sekali contoh. PKMK, kewirausahaan. Solusinya itu mestinya sudah ada, tetapi di proposal masih ada riset. Contoh riset itu gini, adik-adik mau membuat ya, atau jualan media pembelajaran, ya, jualan media pembelajaran. Tetapi di proposal itu ada adik-adik mencantumkan bahwa melakukan desain terhadap media pembelajaran itu tidak boleh. Itu berarti belum selesai di RSH. Dia harus RSH dulu. Fix barangnya sudah ada, oke, sudah terbukti, baru dia masuk ke depan, baru bisa dijual. Itu istilahnya ya. Oke, kemudian kata lain, KC tidak menghasilkan model atau prototipe. Ada atau prototipe.
Nah, tahun ini lagi diusahakan untuk bukan aplikasi untuk bidang pendidikan. Moga-moga nanti kita bisa bermeditasi ya di tahun 2020. Oke, kemudian PKN lain juga sama masih ada riset. Nah, PM itu sering ya, PM itu sering ada riset. Kemudian permasalahan lain yang sering saya temukan di PKN dan PKN-PI masih melakukan apa istilahnya ya, survei ke mitra masih terkandung di sana. Mestinya ada yang survei dulu, ketemu permasalahannya, lalu menulis proposal. Tetapi kalau ada yang menulis di proposal, ada survei itu langsung ditunjuk. Karena cara saya gampang, saya kontrol F. Ya, senjata sakti saya itu kontrol F. Saya cari survei, satunya pakai Y, satunya pakai I. Asal ketemu di PPT, MPI, gugur. Ya, tidak boleh ada survei. Paham ya? Paham. Nah, kelengkapan dokumen itu harus benar-benar lengkap ya. Apapun lampiran yang diminta, urutannya seperti apa, harus persis sama seperti itu. Ya. 1, 2, 3, 4 itu harus persis seperti itu. Tidak boleh, sebenarnya bukan tidak boleh. Jangan dibalik-balik ya tampilannya. Walaupun nggak salah, tetapi siapa tahu nanti reviewer baru kumat gitu aja bikin aturan baru bahwa urutannya tidak boleh salah. Ya. Ini jaga-jaga saja. Oke, susunan aturan juga dosen pendamping itu kan ada tanda tangan ya, anggota ada tanda tangan, itu semua harus basah. Nah, ini bisa jadi penelitian ini. Ya, oke. Jadi tanda tangan itu harus basah. Kemudian tanggalnya itu nggak boleh lewat, nanti akan ada pengumuman bahwa tanda tangan untuk anggota dan dosen pendamping boleh tanggal sekian. Itu akan ada. Itu nggak boleh salah sama sekali. Ya. Tidak boleh di tanda tangan di crop sebagian karena satu di Denpasar, kemudian ada yang di Singaraja nggak ketemu, terus tanda tangannya pakai yang crop ingat. Ya, nggak boleh sama sekali. Tanda tangannya harus basah dan di scan itu satu halaman penuh. Oke. Kemudian apalagi ya banyak soal ini format-format. Nah, format CV itu ingat pakai format CV terbaru. Hati-hati ya, karena kadang-kadang reviewer tim inti dari PPKN kadang-kadang membuat sesuatu yang berbeda untuk salah satu form yang dilakukan. Kadang-kadang dibuat sedikit berbeda. Tujuannya apa? Memang tujuannya berubah sebenarnya. Sehingga akan ketahuan mana mahasiswa yang memang cepat, mana yang tidak. Ya. Tahun lalu kalau nggak salah di RAB itu sedikit berbeda. 2 tahun lalu mungkin CV dosen sedikit berbeda. Nanti kalian cek lagi dan pastikan bahwa itu memang benar sesuai dengan dana. Nanti kalau disebutkan di proposal di panduan bahwa harus ada dana pendamping universitas, ya jadi memang harus ya dari universitas. Jumlahnya berapa itu ada di panduan. Ya. Biar nggak panas dari panduan. Oke, format juga. Oke. Kemudian, ini contoh-contoh format yang sudah lolos ya. Ini nanti bisa dibaca apa saja. Yang ada baiknya kalau HM di sini punya waktu, bikin form gitu ya, bikin form khusus untuk administrasi. Nanti ada paket checklist.
Misalnya spasi 1,15 kalau sudah udah bisa diproses checklist. Terus times zero checklist, terus checklist. Jadi banyak ya. Nanti mungkin HF perlu seperti itu sehingga ada keseragaman. Ya. Oh iya, tanda anggaran ini sering salah ya. Begini, yang paling terakhir. Di pernyataan ketua pengurus, saya sering, bukan sering lagi, tiap tahun saya menemukan ada yang salah. Karena dia kan pinjam formnya dari yang sebelumnya. Nah, itu masih tahun yang dikiranya tahun berjalannya. Jadi misalnya mengajukan 2024. Harusnya kan anggaran tahun 2025, bukan 2024. Paham ya? Karena pelaksanaannya kan 2025, bukan 2024. Kalau kalian mengajukan itu. Kalau mengajukannya nanti di bulan-bulan September, Oktober. Pokoknya kira-kira dia tak lihat saya juga itu. Bulan nanti mengajukan. November ya. Gitu. Februari. Oh. Saya agak lupa karena saya satu kaki saya ada di penelitian, satu kaki saya di bidang mahasiswa gitu. Ya. Nah itu harus dipastikan sehingga tahun anggarannya nggak boleh. Ya. Kalau misalnya pakai meterai 10.000, pakai meterai yang benar ya. Jangan terus kalian copy terus paste dari internet. Kan ada tuh kalau kalian cari ya. Tahun lalu itu ada review yang ngecek loh. Ada di satu universitas itu ada beberapa kelompok, beberapa proposal, nomor serinya sama. Ini kan urusan. Sempat ngecek nomor serinya materai. Dicek loh betul. Dan itu ketemu oleh satu orang review. Akhirnya gagal semua yang pakai apa materi yang sama. Nah itu nggak boleh. Ya, 10.000 ya mudah dikit ya. 10.000 kalau di sini nasi jingo dapat ya? Dapat ya. Kalau di Singaraja misalkan bagi 10.000 sudah banyak sekali. Dua kali lipat makanan di sini. Oke, oke, kemudian ini ingat juga ya ketentuan biaya yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini sebenarnya tidak menggagal, hanya saja akan mengurangi jumlah dana kalian. Contoh, yang sering itu adalah sewa. Nah, ini sering saya sewa ruangan rapat. Itu hampir tiap tahun ada. Logikanya kalian itu mahasiswa. Masa ruang rapat nggak disediakan sama universitas? Mungkin ya. Dan itu tercatat biasanya sekitar 500.000. Ini kayaknya saking mahasiswa bingung mau mencalonkan apa, dicalonkan yang seperti itu. Sewa komputer. Mohon izin Pak, untuk waktu tersisa 10 menit. Oh iya, terima kasih. Soalnya bikin saya hadir. Nanti kalau bisa itu kemudian itu ada yang tanggung jawab ya. Ya, sewa komputer, PC, laptop nggak boleh. Kamera itu juga nggak boleh. Logikanya semua ada di universitas, bahkan mahasiswa sekarang sudah bawa laptop juga ya, sehingga tidak boleh. Kecuali kalau PKN-nya itu adalah riset yang memakai komputer jenis cluster. Nah, pasti kan itu biasanya mau melakukan programming, dia pakai cluster. Setiap komputer jalan bareng. Itu disewa. Oke. Terus sewa lisensi itu nggak boleh lebih dari 6 bulan ya. Kalau saran saya sih nggak usah pakai ini, soalnya sekarang beli murah kok sebenarnya. Ya, lisensi gitu ya. Nah ini kemudian penyusunan pengadaan pendidikan ini nggak boleh karena bisa tidak mewajibkan hak, nggak boleh. Pembelian alat dan bahan itu harus dilihat maksimal hanya 1 juta per item. Per item. Kalau ada yang nanya, Pak, saya harus dibeli Pak, tetapi harganya lebih dari 1 juta. Akali saja. Akalnya sehingga menjadi entah 2, entah 3, berapa item yang penting
caranya nanti seperti itu. Oke. Flash disk, hard disk, dan disk lain itu nggak boleh. Ya. Oh, ternyata sudah habis. Oh ya, sudah. Ya, saya tidak menjelaskan bagaimana kalian menyusun proposal. Ya. Tetapi saya menjelaskan bagaimana kalian menjadi yang mengarah ke fitness. Nah, seperti yang tadi. Nah, sekarang pikirkan, saya ketemu permasalahan apa yang bisa diangkat menjadi sebuah PKN. Bisa nggak? Saya minggu lalu ke Jember, ya ketemu dengan Pak Camat, ngobrol-ngobrol, banyak saya dapat masukan, ya banyak saya dapat permasalahan. Contoh, mereka punya produksi dodol, ya dodol yang rasanya enak di Jember. Tetapi masalahnya adalah mereka masih memakai kulit jagung, ya kulit jagung ini cepat sekali dingin, membuat dodol rasanya tidak enak. Sehingga ya susah untuk diproduksi massal ataupun di ekspor kemana itu susah. Jangka waktunya, jangka sifatnya cuma sebentar. Dia terpikir, berarti permasalahannya adalah apa? Kita harus membuat pembungkus dodol mirip dengan jagung, tetapi tahan lama. Berarti memiliki antibakteri lah juga. Itu dari sisi kimia. Ya, dari sisi bahan. Di sisi kalian gimana? Ada nggak? Banyak. Coba kalian lihat di pasar, permasalahan sosial apa yang ada? Coba pikir permasalahan sosial apa? Di sebelah kan ada ya? Sebelah. Lihat keluar, sana ya? Keluar. Sebelah sana kan ada permasalahan ya? Apa itu? Baunya? Iya, begitu. Berarti ini masalah ya yang harus diselesaikan. Ada nggak solusinya? Solusi kreatifnya. Kalau belum ada yang memikirkan. Dari sisi sosialnya ya, karena saya yakin sebuah permasalahan itu bisa didekati dari sisi sosial dan IPA gitu ya. Karena seperti sampah tadi, dia bisa didekati dari sisi sosial. Permasalahannya bisa saja, desa adatnya mungkin harus buang di sana. Tapi permasalahan juga kan. Padahal ini ada di dekat sekolah, ya di dekat kampus gitu, kan tidak etis. Ini berarti harus ada di sini. Gampang. Terus apa lagi? Yang dulu sempat saya berikan, nggak tahu ya, di mana saya berikan ya. Ini berhubungan dengan sosial manual juga sih. Mix kan sebenarnya. Kalian tahu orang Aben, nikah ya, nikah di Bali, itu ngadet ya. Ngadetnya itu kan semua kan diadet, termasuk bokornya, termasuk lain-lainnya, kainnya. Itu dari sisi ekologi itu adalah mencemari laut. Dia nggak bicara adat. Itu mencemari laut. Karena kainnya juga kain sintetis kan biasanya. Bukan kain serat alam yang bisa langsung diurai. Belum lagi bokor. Ini harus diselesaikan. Tugas adik-adik, kalau mau silakan itu diselesaikan dengan cara melalui PKN. PKN-nya apa? Tergantung. Apakah solusi yang ada ditawarkan itu bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun? Atau lebih bersifat futuristik? Futuristik berarti masuk GFD, kalau dalam waktu 1 tahun bisa masuk PKN, PKN masuk ke. Ya. Apalagi banyak sebenarnya ya. Hanya saja kita harus jeli. Saya termasuk kurang jeli karena saya pernah menanggung. Nah, kalau kalian menjaga ini, saya sampai bingung. Kayaknya beliau ini punya bank masalah dan juga bank solusi yang mungkin sudah mencapai terabyte. Kalau saya ini masih mega, masih 3, beliau sudah. Bahkan mungkin kapasitasnya tak terbatas lagi. Begitu penuh, dia langsung recycle lagi.
Sehingga tiap tahun selalu lolos ya, lolos ke Kings. Kemenangan dulu Pak ya. Oke. Eh, itu sekilas dulu ya. Nanti kalau ada punya pertanyaan, silakan. Tidak di sini WA saya juga boleh. Mahasiswa yang paling kerjanya juga beberapa kali WA pasti saya layani kok. Tidak sekarang ya, mungkin besoknya. Kalau besoknya ternyata belum balas, ya tinggal lebih lagi. Berarti saya lupa sudah baca, saya akan balas, saya lupa. Nunggu. Oke, silakan. Kok saya jadi begitu ngomong berarti jadi lembut sih? Dari kata untuk waktu pembicaraan materi sudah habis. Saya baru ngomong. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Surya yang telah memaparkan materi paduan umum TKM dengan sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Surya untuk sudah melakukan materi yang sangat luar biasa. Baik, saya lanjut untuk selanjutnya sesi diskusi. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan tangan dan memperkenalkan diri. Baik, kepada rekan di sebelah kiri saya, disilakan. Baik, selamat siang Bapak. Mohon izin untuk perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Suraini Lestari. Di sini saya ingin bertanya Bapak. Jadi yang pertama, apakah boleh Bapak kita mengusut TKM yang di luar bidang kemampuan kita? Saya sendiri dan PGSD Bapak, namun saya ingin mengusut TKM bidang hukum, lingkungan, atau mungkin pertanian, atau mungkin ekonomi gitu. Apakah boleh Bapak hal tersebut dilakukan? Apakah itu mempengaruhi dari reviewer untuk memilih yang bisa didanai begitu? Lalu juga saya juga bingung tentang biayanya Bapak. Jadi apakah boleh biaya itu apabila dibagi dengan di Jawa itu kan sedikit ada perbedaan harga misalnya dari suatu bahan. Nah tentu juri itu kan akan melihat ada kejomplangan harga, kita menentukan harga yang kayak lebih tinggi gitu dari harga yang sewajarnya. Nah itu apakah reviewernya juga melihat hal tersebut, Bapak sangat memperhatikan atau tidak hal tersebut? Selanjutnya juga Bapak yang terakhir gitu, apakah boleh apabila kami mengundang pemateri atau pelatih untuk ada atau terlibat dalam TKM kita, itu memerlukan uang bensin, apakah itu termasuk honorarium? Apakah itu termasuk biaya yang tidak diperkenankan begitu Bapak? Jadi sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, berikut pertanyaan beliau dan saya jawab. Dan Bapak untuk pertanyaannya akan disambung atau Bapak langsung jawab? Saya jawab dulu ya. Ayu Dewi Lestari. Dewi yang cantik ya sebagai salah satu pelestari ya. Itu bisa ada dua artinya. Dewi yang cantik yang akan melestarikan apalagi dia, atau Dewi yang cantik yang akan selalu cantik selamanya. Nanti nggak bisa tidur juga. Ya, kalau misalnya bidang lain boleh, tapi jangan ini yang tidak boleh ya. Saya ini di PKN RI RSH itu tidak boleh bidangnya lain ya, dari ketua. Kemudian kaci itu nggak boleh. Nah, kalau yang lain boleh ya, dan sangat diharapkan ada kolaborasi. Harus kolaborasi karena biasanya penyelesaiannya itu bukan satu bidang, ya. Dia biasanya akan dari bidang-bidang lain juga diperlukan. Oke. Kemudian yang kedua biaya ya. Biaya itu kalau beda Jawa sama Bali ya nggak apa-apa. Apalagi Jawa sama Papua itu pasti jauh lebih. Itu sangat dimaklumi kok. Yang tidak boleh adalah jenis itemnya jangan sampai ada yang lain. Misalnya ya USB itu nggak boleh, komputer nggak boleh. Nah, dulu tuh sering sewa komputer
sewa laptop sampai harganya itu di atas laptop dulu sering kan temukan. Nah, kenapa nggak beli laptop sekalian kan gitu pertanyaan. Ya, hanya tidak boleh. Yang terakhir apa ya? Apa ya? Baik, Bapak, ini pertanyaan dari rekan dunia. Apakah boleh khusus PKN di luar bidang ekonomi kita, misalnya PGSD, khusus hukum, pertanian, dan lain-lain? Pertanyaan yang kedua, apakah itu akan berpengaruh terhadap penilaian? Dan terkait biaya, misalkan biaya daerah Bali dan Jawa berbeda, bagaimana? Serta apakah boleh mengandung pemateri atau pelatih terkait biaya transformasi? Kalau misalnya pemateri boleh saja sebenarnya, tetapi biasanya yang menang-menang timnas itu yang memang keahliannya si mahasiswa ya. Rata-rata itu adalah keahlian dari si mahasiswa yang berkumpul. Karena gini, kadang-kadang ada pakai pemateri, terus mahasiswa itu cuma jadi info event organizer. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Bisa paham ya di Ayu Dewi Lestari. Baik, berikut pertanyaannya kepada Bapak Surya. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, itu disilakan. Baik, untuk kakak di sebelah kiri saya disilakan. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Imade Biasana. Nah, saya ingin bertanya Bapak terkait PKMK yang tadi Bapak sampaikan. Kan Bapak menyatakan bahwa PKMK itu tidak boleh berupa makanan, tapi di sini saya temukan di daftar cadangan PKM pada 2024 banyak PKMK yang berupa produk makanan seperti judul yang saya ambil pada judul inovasi permen babi sehat berbasis bahan dasar kedelai bayam untuk menurunkan angka stunting di wilayah. Nah, seperti itu Bapak, bagaimana itu Bapak? Mohon pencerahan. Ya Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ternyata ada ya makanan PKN-nya apa ya? PKN-nya di sana PKN apa? PKNK ya. Mungkin Bapak PKNK. Tapi gini, di sana penekanannya bukan kuliner, ya, itu bukan kuliner, tetapi dia masuk ke stunting, sehingga masih diperbolehkan. Tapi nanti di Unas kayaknya gugur, ya. Kecuali dia bisa, kecuali proposal itu PKN tersebut nanti benar-benar bisa membuktikan bahwa ini memang produk yang mereka hasilkan dan jual itu memang bisa untuk stunting gitu ya. Tapi kalau saya yang reviewnya saya gagalkan langsung. Bukan apa-apa. Judul itu akan lebih cocok masuk ke PKN PM. Ya, stunting yang ada di mana? Itu biasanya mereka kurang gizi ya. Kurang gizinya kan spesifik. Apakah mereka kurang gizi apa ya? Kurang gizi misalnya memang kurang makan atau salah makan itu bisa aja. Kemudian makannya kurang bergizi. Nah, itu yang kita penuhi menjadi PKN PKN. Tapi kalau PKNK rasanya itu akan gagal. Ya, rasanya. Karena kembali karena review tidak kecolongan sih. Nah, kan review itu sama seperti rocker ya. Tahu pertamanya? Apa persamaan reviewer sama rocker? Gak ada yang tahu ya. Anak zaman now yang nggak tahu. Kalau anak zaman dulu tahu. Persamaannya adalah sama-sama manusia. Rocker juga manusia.
reviewer juga manusia. Jadi terlalu serius lah. Kalau serius sekali itu lebih susah masuk. Oke, silakan. Tadi bagus kok pertanyaan. Baik, terima kasih ya kepada Pak Surya. Baik, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, disilakan. Baik, Bapak, perkenalkan saya Ratu Dewi, semester 6. Izin bertanya, saya ingin memastikan terkait batas rujukan dalam tulisan proposal ataupun laporan. Untuk batas rujukannya itu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Buku ini kayaknya biasa membawakan acara ya. Suaranya itu asik gitu kan, ngebahas enak. Jangan-jangan yang pasti bukan dokter sih. Kalau penyanyi pop oke lah. Kalau dokter suaranya juga sekali. Ya. Jadi betul. Soalnya nama belakangnya saya nggak dengar saking bergaulnya di sana. Rujukannya berapa tahun? Sebenarnya 10 tahun boleh, tetapi saran saya, ini tergantung ya. Kalau nanti mainnya di PKN FSH, saya sarankan 5 tahun terakhir. Ada 10 tahun terakhir boleh, tapi jangan lebih banyak dibandingkan yang 5 tahun terakhir. Karena FSH itu kan perkembangannya luar biasa cepat. Tetapi kalau PKN lainnya, ya 10 tahun itu betul, masalah. Ya. Karena yang dihitung dari PKN lain adalah apakah permasalahannya memang dari kalau PKN yang pakai ini ya, peran, kemudian solusi yang kita tawarkan tepat. Ya. Itu saja sebenarnya yang dihitung. Tidak lagi menghitung ini 4 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, kecuali karena sadar. Oh, sama KC, saya lupa. KC ini yang paling luar biasa. KC itu pemainnya adalah universitas yang berbaju teknik. Institut Teknik 10 November, Institut Teknik Bandung, gitu ya. Termasuk juga IPB, UGM, main di sana. Baik, terima kasih ya Pak. Dan berikutnya kepada Bapak Surya. Karena waktu bisa 5 menit, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ratu Zawakira. Saya ingin bertanya, misalkan kita membuat suatu PKM, lalu kita membuat suatu kegiatan atau pembuatan pada bengong misalkan. Nah, dalam pada bengong ini sebenarnya kita membuat tujuannya itu untuk menarik wisata di suatu daerah. Nah, tapi pada bengong ini kita buatnya bersama mitra kita yaitu Karang Taruna. Nah, ini tuh sebenarnya masuk profit atau non profit karena pembuatan pada bengong ini pada akhirnya itu untuk menaikkan wisata yang ada di suatu daerah tersebut. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Namanya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau sudah berbicara profit, dia masuk ke PKM PI. Ya, walaupun Karang Taruna, tetapi urusan terakhirnya ada profit, ya itu juga. Ya. Karena nanti yang dihitung adalah dia bisa mendatangkan wisatawan yang lebih banyak lagi. Itu profitnya. Jadi itu. Tapi kalau saya lihat dari permasalahan dan solusi, saya belum jelas gitu. Permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, itu kan ini yang penting. Kalau permasalahan wisatawannya kurang, kenapa ditelusuri lagi? Kurangnya karena apa? Jangan-jangan karena shortcutnya tidak membuat menjadi short gitu ya. Jadi ada shortcut Singaraja dan pasar misalnya gitu ya. Tetapi shortcutnya tidak bikin short, malah bikin macet misalnya gitu ya.
itu jadi permasalahan. Itu kembali ke kemampuan kita mengenai masalah. Nanti saya diskusi dengan dosen aja ya, gitu ya. Kalau misalnya dosennya juga masih bingung, WA saya aja. WA saya ada di Pak juga. Kalau Bu Rati belum bawa WA saya terus saya. Nggak tahu kalau habis ini kan minta WA saya ya saya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Karena waktu sudah 15 menit untuk sesi diskusi, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya kita sampai pada sesi review. Untuk review PKN akan direview langsung oleh Bapak Burhan. Kepada Bapak, silakan. Oke, review yang saya lakukan bukan berarti bahwa apa yang saya bilang berpotensi itu pasti masuk, apa yang saya bilang kurang berpotensi itu pasti tidak masuk ya. Ini hanya penglihatan secara cepat melalui judulnya saja. Kenapa judulnya saja? Karena ternyata proposal bagus. Saya kaget menerima proposal dari ini dari saya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Denpasar lah. Itu Denpasar yang biasa. Kemudian banyak yang bagus itu. Coba ditampilkan. Kalau saya tampilkan, nah ini contoh ya. Itu dulu. Oke. Oke. Judulnya kira-kira ini. Judul masih kira-kira ya. Pelestarian subak berbasis peradaban harmoni bagi Karang Taruna sebagai ilustrasi peralihan pangan pertanian di desa dan desa. Ini sebenarnya harus hati-hati, bisa masuk ke PN, bisa masuk ke PI. Ya, kalau dia nanti tidak ada profit sama sekali PN. Tetapi kalau nanti dia ada menghitung-hitung profitnya si petani, dia akan menjadi PI. Ini masih saya asumsikan PN benar ya, karena Karang Taruna yang biasa. Oke, jadi ada permasalahan di sana. Permasalahannya, saya pakai judul aja ya, saya nggak baca bawah. Jadi ada permasalahan peralihan lahan pertanian di desa Gadensari. Permasalahan ini kita carikan solusi yang kreatif, tetapi yang sudah terbukti. Kita nggak boleh memakai sesuatu yang belum terbukti di PKN. Muncullah pelestarian subak berbasis peradaban harmoni. Berarti nanti di latar belakang harus disampaikan peradaban harmoni itu apa. Ya. Subak berbasis peradaban. Yang begini ini sangat disukai oleh media nasional, juri nasional. Karena apa? Ada bau-bau lokal gitu. Jadi kalau oh ini Bali gitu. Terus lagi Jawa. Terus lagi Kalimantan gitu. Nah ini Bali banget ada suka. Dan sehingga saya pikir ini ada kemungkinan untuk masuk ke timnas asal dikawal dengan baik. Ya, oke. Coba lagi berikutnya. Nggak usah sampai bawah lagi mungkin bisa. Ini yang apa pada beberapa kita akan lihat beberapa yang sampai waktu habis ya. Oke, sana aja. Pelatihan seni dolanan melalui permainan membuat-buatan berbagai audio digital untuk mengedukasi tingkat kekerasan anak kebangsaan. Nah, berarti permasalahannya adalah ada tindak kekerasan oleh anak-anak tunagrahita di SLB di negeri Denpasar. Itu permasalahan dari lingkungan, ya. Nanti catatkan juga apa yang sudah dilakukan oleh sekolah. Ya. Oh, sudah dilakukan misalnya 3 cara A, B, C.
hasilnya begini kurang juga, si hasilnya begini kurang juga, si hasilnya begini kurang juga, gitu ya. Sehingga tidak selesai. Nah, PKN yang dibawakan oleh mahasiswa berusaha menyelesaikan itu dengan solusi kreatif berupa ini seni dolanan melalui permainan membawa-bawakan perbantuan audio digital. Ini harus disampaikan. Kenapa dia bisa mengedukasi? Hasil penelitian mana yang menyebutkan bahwa ini sudah terbukti bisa mengedukasi tidak bangsa, gitu ya? Pak, kalau misalnya belum ada, tapi saya punya PPN yang dipikirkan, pokoknya saya tutup mata harus dipikirkan. Jadi saya ngomong gitu apa? Saya mau tahu pokoknya harus sudah ada hasil penelitiannya. Ada bukti bahwa ini memang sudah, jadi solusi ini sudah terbukti, gitu ya. Karena saya belum pernah baca soalnya. Ini terus saya belum pernah baca saya. Seni dolanan melalui penggunaan membuang-buangkan dan hubungannya dengan edukasi kita kekerasan. Padahal kalau ada yang baca skripsi-skripsi kakak tingkat, itu banyak loh yang bisa dituangkan menjadi sebuah PKN. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum saya lupa, PKN sebisa mungkin ada yang harus menyampaikan data dari mitra ya. Misalnya tadi tidak kekerasan, berapa tindak kekerasan, siapa yang melakukan, namanya si ini melakukan tindak kekerasan ini, perkembangannya bagaimana, sehingga intinya adalah adik-adik bisa meyakinkan reviewer dan juga juri nantinya bahwa permasalahan ini memang dari mitra. Kalau ada data kan jelas ya, oh ada datanya Pak dari mitra, disebutkan sekian persen. Didukung oleh foto. Jangan lupa harus foto sama mitra sebelum proposal diajukan. Ya. Kalau nggak ada foto, no pic, wax. Itu bahasanya di Facebook. Nah, kalau Instagram saya nggak main kalau di Instagram. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau yang kurang itu boleh nanti dia di. Oke, optimalisasi kualitas pembelajaran holistik melalui taman edukasi pendidikan. Oke, berarti permasalahannya adalah ini ya, anak-anak disabilitas, karena namanya disabilitas ya, disabilitas umum di SLB Negeri 2. Ini permasalahan apa? Di sini permasalahan belum jelas ya. Permasalahannya belum jelas sebenarnya ya. Nanti dicari permasalahannya apa sehingga didekati dengan ini ya kualitas pembelajarannya mudah. Karena di sini disebutkan optimalisasi kualitas pembelajaran. Berarti ada kualitas pembelajaran yang kurang. Nah itu disampaikan data kualitas pembelajarannya gimana, apa saja sudah dilakukan, apa kendalanya sehingga harus masuk ke Taman Edukasi Tri Karna. Ini apa ya? Dimaksud Taman Edukasi Tri Karna ini sudah pernah diteliti belum kan itu yang dijelaskan. Ya. Nah, silakan lanjut. PKN itu paling banyak ya. Ini dari PN juga ya. PN ya. Oke, nah ini sama ya, jadi ya, jadi pengembangan sensitivitas audio pada anak tunanetra harus sampaikan data sensitivitasnya bagaimana ya. Saya gini nanti kalau saya nyetir gini, jadi saya agak terbalik. Ya, sensitivitas audio ini bagus sebenarnya ya. Kalau mau benar-benar diajukan ini sangat bagus. Kenapa? Pertama, di tahun lalu SLB itu banyak sekali muncul di PN. Ya,
Karena tahun lalu lumayan bagi bumi nih gitu. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah berbasis musik tradisional khas Bali. Ya, sekarang tinggal cari penelitian yang menyebutkan bahwa okokan atau alat musik tradisional khas Tabanan ini bisa mengembangkan sensitivitas audio pada anak atau pakai anak, misalnya anak yang biasa juga misalnya meningkat ya boleh. Sehingga ini dipakai atau diimplementasikan untuk anak-anak tunarungu. Jadi sisi ilmiahnya ada ya, tidak hanya pengabdian masyarakat, tetapi juga sisi ilmiah yang ditonjolkan. Coba yang PKM lainnya ya. Oke, Eko Magor Lele Aquaponik. Ini saya nggak searching ya di internet. Kalau PKMK itu jangan sampai produk yang dihasilkan menjadi kompetitor dari produk serupa yang sudah ada di masyarakat. Ya, jangan sampai. Karena tujuannya PKM itu tidak menjadikan kalian kompetitor baru di masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah ini sudah dibuat atau belum, sudah dijual atau belum. Kalau PKM PN-nya ada, kalau A-nya saya belum tahu. Nah, seandainya belum, maka ini bisa berpotensi. Ya, Ego Magor Lele Aquaponik. Ya, karena hasil penelitiannya memang menyebutkan, kemudian yang saya cari penelitiannya ya, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa maggot itu cocok untuk ternak lele, lelenya jadi lebih besar. Ya, ini bagus. Asalkan belum ada yang jual, kemudian produknya juga bagus. Oke, silakan lanjut. Pakainya cuma satu. Oke, PI. Nah, oh ya, PM dan PI itu tidak harus solusinya baru ya. Maksudnya jadi solusi baru itu ini pernah dipakai di tempat lain nggak masalah. Yang penting memang solusi tersebut tepat untuk menyelesaikan masalah di mitra dan berbasis ilmiah. Ya. Oke, inovasi alat sangrai kelapa dengan metode double checker. Nah, ini bagus ini. Ya. Berarti mitra itu bermasalah terhadap produktivitas sahur atau serundeng kelapa. Serundeng itu kalau nggak salah bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Bali itu sahur. Sepertinya ya, nanti coba dicek. Nah, produktivitasnya harus disampaikan. Masalah di produktivitasnya bagaimana? Mungkin loss-nya berapa gitu ya, atau rusaknya itu berapa gitu. Sehingga diperlukan alat sangrai kelapa dengan metode double checker. Nah, kalau itu bisa disampaikan, nah ini bagus. Ya. Oke. Cuma nanti ada lagi? Nah, yang tidak saya tunjuk boleh disampaikan. Yang tidak saya tunjuk ya. Karena belum tentu itu jelek kok. Oh, ini termasuk yang saya oke ini ya. Yang oke kan ini. Ini ya, pelatihan drama Kausa Mahabharata dengan metode Parsimony. Nah, ini akan menjadi sangat bagus kalau karena biasanya kelemahan dari pementasan ini kan drama Kausa atau pementasan. Kelemahannya itu satu di keberlanjutan. Program-program PKN itu diharapkan berkelanjutan setelah PKN selesai. Jangan sampai mahasiswa selesai PKN programnya nggak berjalan. Nah, itu pasti bukan untuk bisnis. Ya. Nanti ada yang ke PKP 2 di sini. PKP 2 ada yang ada dari SDB dan pasar.
Ada? Nggak ada ya? Nanti biasanya PKP 2 itu akan ditanyakan keberlanjutannya dari ini. Itu pertanyaan salah, pertanyaan kunci. Oke, jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Oke, lanjut, ada lagi? Yang nggak saya pilih boleh kok. Yang nggak saya pilih begitu Pak. Ini yang nggak saya pilih. Oh, ini yang saya pilih ini. Cuma yang tidak saya pilih. Oh, iya, iya, masih bisa pilih. Ya, sambil nunggu itu, dia tadi jadi beriringan teknik modifikasi sensorik berbantuan untuk belajar Thorndike. Nah, kemarin yang Thorndike itu juga saya ingatkan agar benar-benar menampilkan sisi ilmiah dari Thorndike. Kenapa Thorndike itu yang paling cocok untuk menyelesaikan, gitu ya? Ada ya? Sudah ketemu? Kalau belum ketemu sambil saya ingat ya. Ada beberapa proposal yang salah skema, ya. Salah skemanya gini. PKN-nya yang diajukan adalah RSH, tetapi di judul itu sudah tertera mitra, sehingga nggak saya pilih, karena dia akan lebih cocok masuk ke PKN PN. Ya. Ciri dari PKN RSH dia menyelesaikan permasalahan umum, tidak hanya di mitra tersebut saja. Ya. Kemudian yang kuliner juga ada ya. Kalau kuliner nanti mungkin di PPK Ormawa mungkin lebih cocok. Kemudian sambil nunggu. Oh iya, tidak. Oke, Ide Bali. Ini kenapa tidak saya pilih untuk saat ini, walaupun ini sebenarnya ada bisa lah masih didapatkan ya. Karena saya tidak melihat sisi kreativitasnya. Ya, coba ke Bali dengan hiasan motif Bali sebagai upaya melestarikan budaya Bali. Kreativitasnya itu kan ke Bali sudah biasa, ya. Motif Bali biasa, gitu ya sudah ada. Kecuali ke Bali, ya, kita coba out of the box sedikit ya. Kalian bikin auto cleaning ke Bali untuk acara prasmanan. Kenapa? Karena saya terbayang kalau makan pakai itu, ditaruhnya di mana? Kalau misalkan bawa meja ya, bawa bukan duduk ya. Mau tanah, mau apa ditaruh di bawah ya. Coba kalau misalnya ibunya itu begitu taruh tanah, kemudian ditaruh di satu tempat, bersih sendiri gitu. Nah, itu baru jadi sesuatu yang sangat kreatif. Bisa nggak? Nggak tahu saya kan cuma berpikir out of the box saja. Sama seperti orang berpikir dulu si siapa Wright bersaudara pada saat mau bikin pesawat, dia berpikirnya aneh. Siapa lagi Newton berpikir yang apa Newton ya? Nah saya lupa lagi yang apel jatuh itu dari teori relativitas dari gravitasi. Orang biasa berpikir gimana? Apel jatuh dari pohonnya? Ya biasa jatuh itu ke atas. Nah si Einstein apa Newton ya? Saya lupa. Newton ya. Saya sudah lama nggak belajar. Nah Newton itu berpikir beda. Kenapa harus ke bawah? Kenapa dia jatuhnya nggak ke atas? Kenapa dia tidak mengalir? Ketemulah
teori gravitasi. Ya, gitu. Ya, gitu cara berpikir. Ya, sama. Itu kembali juga begitu. Kalian harus berpikir lebih kreatif lagi, lebih out of the box lagi, lebih banyak melamun lagi, memikirkan hal-hal yang belum terpikirkan. Kira-kira ya sudah deh. Produksi jamu celup berbahan dasar beras dan kencur. Nah, jamu beras dan kencur itu sudah banyak di masyarakat. Untuk penderita eating disorder itu sudah biasa. Sehingga ini saya kategorikan dengan kreativitasnya kurang. Iya. Iya. Lanjut. Olahan limbah buah jamu. Nah, ini sebenarnya lebih pas masuk ke PKN entah nanti PN atau PI ya. Kalau misalnya dengan pelukis kerjasama menjadi PI ya. Ini kan pewarna alami ini, pewarna alami dari limbah. Sudah ada penelitiannya, rasanya sudah ada ya. Tinggal kalian mencari mitra yang bermasalah dengan pewarnaan. Ini kan lukisan wayang sama-sama gitu. Sehingga ini sama. Judulnya sudah pemanfaatan itu udah biasanya bukan di ya. Oke, lanjut. Pemanfaatan daun kelor sebagai teh herbal itu sudah banyak. Teh daun kelor sudah banyak sekali. Jadi saya tidak rekomendasi. Ya. Oke, lanjut. PKN yang lain. Tadi, boleh, bisa boleh. Nah, ini representasi nilai karakter dalam cerita Ramayana dan konsep Triwikara pada pertunjukan waktu Bali di Yayasan Bunda Kerta Wibeda. Nah, ini yang saya kurang pas, ini ya nih pertunjukan waktu Bali. Ya. Itu nanti itu wayang kulit. Berarti pakainya pada wayang kulit, entah pertunjukan atau wayang kulitnya gitu ya, kita wayang kulit. Jadi umum ya, kalau sudah ada khusus begini, ini biasanya mengarah ke mitra, langsung umum saja. Tapi RSA berat ya, nanti adik-adik kalau RSA itu berat kalau yang masuk ke dengan sosial yang pendidikan sosial yang kualitatif ya sangat berat karena nanti triangulasi data, triangulasi sumber data itu akan benar-benar dipertanyakan. Ya, oke lanjut. Itu potensi ya, tapi diubah. Oke. Konseling digital guna meningkatkan self esteem dan menjaga psikologis anak Tulungagung Kota Denpasar. Ini sebenarnya berpotensi ya, ya. Ini ada potensinya, hanya saja kalau saya lihat variabelnya pertama saya aktif oke. Yang kedua ini yang kurang jelas, menjaga psikologis, psikologis gitu ya. Bikin variabel yang kalian bisa pertimbangkan dengan baik. Kalau menjaga psikologis itu banyak tuh. Variabel apa? Nah, kemudian konseling dari nanti mikir akan tertentu. Masa bisa sih
cuma pakai dari terus bisa menyelesaikan permasalahan self esteem dan entah apa ya mengenai anak beruntung. Nah ini yang harus berjuang mati-matian meyakinkan diri bahwa terdiri dari memang bisa. Ya. Karena dari judulnya sudah memicu pengetahuan dari judul. Tapi berpotensi, saya bilang berpotensi. Ya. Atau, atau kalau mau cara mudah, jangan masuk LXA. Kan sudah tahu ada anak produk di pasar. Kenapa tidak gunakan solusi yang sudah ada berdasarkan hasil penelitian? Jadi kita lakukan. Ya, entah bikin rumah 3D kalau rumah apa gitu ya yang pokoknya ada brandingnya lah yang oke gitu. Sehingga bisa menyelesaikan masalah anak broken home. Siapa yang punya ide anak broken home? Tolong katakan. Ya karena potensinya bagus ya untuk PKN. Terus saja ini potensinya bagus ya. Anak broken home itu nanti diwawancara. Permasalahannya apa? Gali sebanyak-banyaknya. Mereka permasalahannya apa sehingga broken home? Tanya mereka maunya apa? Ya, ini gimana? Nanti baru lihat di jurnal artikel ilmiah. Oh, kalau masalah begini, terus mereka begini seperti ini. Apa dari konseling yang bisa dipakai? Atau apa solusi yang bisa dipakai? Nggak usah bikin rumah konseling lebih berat, tetapi mungkin bikin. Sebentar, ada yang dari konseling di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya sebenarnya ingin tahu apa di sini ada semacam eh, kalau di TV itu kan kalau orang-orang kecanduan dia biasanya bikin konseling kelompok dan saling bercerita. Ya, itu ya saling bercerita. Nah, kenapa nggak bikin di sini? Dan pasar itu belum ada ya konseling semacam itu. Jadi bikin rumah nanti bikin branding yang bagus ya, bikin nama yang bagus. Isinya itu sebenarnya konseling kelompok. Mereka saling bercerita tentang permasalahannya, saling sharing. Karena anak broker hukum itu cuma butuh teman. Ya. Saling sharing di sana, bahkan bikin entah nanti komentar atau apa yang keren gitu ya. Ini bagus dari sisi permasalahan saya anggap sangat bagus. Ya. Nanti benar digali ya. 2025 saya tunggu proposalnya. Nanti bisa hubungi Bu Nancy juga, Bu Nancy yang di sini aja ya. Dia kan kita kan, dia banyak paham mengenai hal ini. Ya. Kalau main e-counseling sebaiknya jangan karena banyak reviewer yang agak meragukan kepada saya karena ketemu saya. Ya silakan lanjut. Meminimalisir risiko kanker. Nah ini nggak jelas ini. Ini saya nggak tahu nih maksudnya kanker khusus risiko dari sisi apanya. Ini kalau saya lihat pola makan ya. Kalau pola makan ya tinggal pola makannya diatur gitu, proses penelitian gitu ya. Kemudian kurangnya kesadaran mereka sih nggak perlu sampai sadar kanker khusus ya. Anak kos itu pentingnya makan teratur, murah, harian, bergizi. Betul ya, anak kos ya. Saya dulu anak kos bertahun-tahun. Saya 5 tahun hidup di Jogja jadi anak kos. 2 tahun hidup di Sulawesi jadi anak kos. Habis itu ke Amerika jadi anak kos lagi 3 tahun. Terus 3 tahun lagi di Jerman jadi kos lagi. Yang namanya kos ya, apartemen yang 11-12 dengan kos. Oke, silakan lanjut. Ini juga ada, ini juga ada.
Oke, implementasi dorongan anak tradisional proyek-proyek mengurangi obesitas pada anak sekolah dasar. Kalau dari sisi judul, ini judul ya, belum mengarah ke PN karena mitranya tidak ada. Ya. Kalau mau ke PN berarti mitranya harus khusus sekolah dasar, misalnya di Kodia Denpasar. Ya. Nanti ditampilkan data anak obesitas berapa. Kemudian yang susah untuk saya jawab ketika saya memposisikan sebagai reviewer dan yang direview, pertanyaan yang muncul adalah kenapa harus jalanan anak tradisional? Ya, memangnya olahraga nggak mengurangi obesitas? Kenapa harus dorongan anak tradisional? Itu yang susah. Ya, nanti siapa yang mengusulkan, tolong dijawab dalam hati ya. Kalau kalian bisa menemukan jawabannya, bisa masuk ke PKN PL. Ya. Kalau PKN RSH ini ada susah. Ya. Mendingan ke PKN. Oke, ada lagi? Mau dibahas? Ini sudah. Pelatihan kualitas pendidikan anak guru pasar melalui program kerja bakti dengan Oke, jadi permasalahannya adalah ini. Kalau saya baca sekilas, ini kesan saya dulu ya. Kesan saya sebagai yang membaca pertama kali dan secara cepat, ada kesan pemaksaan, ya, menggunakan media education fund. Karena saya berpikir, jangan-jangan permasalahan anak guru pasar bukan di media belajarnya, ya, bukan di media belajar, ada permasalahannya. Jangan-jangan permasalahannya karena nggak ada yang mendampingi ini sih sebenarnya. Kan bisa saja ya. Nah, ini dari sisi mitra ya, mitranya nanti mitranya jangan ini adalah nanti mitranya pakai mana ya? Kalian cari mitra deh yang punya ini ya, yang punya PKM ini. Wawancara dulu, ngobrol-ngobrol dulu dengan anak guru pasar, ya. Identifikasi permasalahannya. Anak guru pasar gampang kok dideketin. Ajak aja mereka makan, kita bawa cemilan, yuk ngumpul, gitu, masih ngumpul lagi. Tanya mereka masalahnya gimana, belajar, jangan langsung, masalah kamu apa gitu, itu dijawab, kan nggak punya duit gitu, bingung. Nah, caranya adalah, ya misalnya kalian ngobrol dulu, cerita-cerita. Nah, nanti sekolah di mana, kita ketemu ya, di mana sekolahnya, nah, nanti kita ngomong masalahnya. Catat, satu persatu catat, nanti begitu ketemu permasalahan yang cocok untuk mereka, ya, permasalahan yang mewakili mereka, cari solusinya, baru jadikan PKN. Mitranya gimana? Gampang ya gitu. Kalau solusinya ada, mitranya pasti gampang. Ya. Mitranya bisa saja, kalau kalian mau dinas boleh yang pendidikan, atau kalian mau cari NGO atau LSM sangat bagus ya. Itu bahkan kalau LSM itu disukai ya. Atau yang lainnya boleh. Atau kalian yang membentuk. Nah, keberlanjutannya adalah membentuk LSM ini. Yang tujuannya adalah
khusus untuk menangani permasalahan turisme. Nah, kalau ada yang nanti keberlanjutannya adalah sampai membentuk organisasi, itu nilainya tinggi gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi. Baik, mohon izin Bapak, waktu tersisa 10 menit lagi. Terima kasih. Mau diteruskan? Udah capek ya? Saya yang capek maksudnya. Silakan kalau ada lagi. Boleh. Zero waste. Bang Apa sudah terlalu biasa ya. Sudah biasa dan bank sampah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya. Bank sampah itu munculnya musiman. Satu bank sampah, semua bank sampah gitu ya. Akhirnya bangkrut satu-satu. Oh, saya teringat pada saat saya baca ini, saya punya solusi sebenarnya ya. Uh, ini gimana ya masalahnya sebenarnya? Ada yang di pantai nggak kemarin yang bikin permasalahan sampah di pantai kan? Kenapa nggak bikin gini loh? Misalnya pantai mana ya? Pantai mana yang kotor? Ada nggak yang agak-agak kotor terus buang sampahnya sembarangan? Kalau ada itu bisa bikin gini. Mirip dengan bank sampah, tetapi begini. Jadi mereka bisa kan sampahnya banyak. Idenya adalah siapapun yang mau mendapatkan entah uang, entah minum, entah apapun itu dengan menukarkan sampah tersebut. Ya. Dan ini adalah bekerja sama dengan pedagang yang ada di sana, kalau pedagangnya ya. Sehingga mereka boleh tekankan ke pedagang tersebut. Pedagangnya juga senang karena bersih, wisatawan masuk, ya, sampah terselesaikan. Nah itu idenya mirip antara bank sampah dan juga cara yang dilakukan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu tiap sampah-sampah plastik itu bisa ditekankan, misalnya ditekankan ke legal gitu ya, Aldi, saya dapat uang ya, setiap botol plastik. Nah ini bisa diatur dengan saya itu. Bikin lebih kreatif lagi sehingga juri yang melihat itu, oh ini belum pernah ada. Nanti tinggal menggali sisi ilmiahnya. Sisi ilmiahnya gampang gitu. Oke, ada lagi? Ini saya juga agak bingung ya. Kreativitas anak jenjang taman kanak-kanak melalui keilmuan. Pertanyaannya adalah di mana ukurannya, kanak-kanak ya di mana? Oh dia di pasar atau di mana? Kemudian kalau kreativitas mereka rendah, kreativitas dalam bidang apa yang mereka rendah harus diukur dulu, ada data terukur ya. Kemudian baru solusinya yang tepat. Kalau ini kan masih solusi kira-kira ya, kalian imajinasi. Tahu nggak sebenarnya kita mengalami masalah besar? Ini saya kasih ide deh ya. PGSD kan kalian ada pautnya juga ya. Tahu nggak permasalahan artis sekarang? Nggak tahu ya. Melamunnya kurang jauh, imajinasinya kurang jauh. Kenapa imajinasinya kurang jauh? Anak-anak tahu nggak? Karena guru tahu sangat jarang mengajak siswanya untuk bercerita dan berimajinasi. Sehingga akibatnya apa? Anak tidak suka membaca. Anak tidak bisa berimajinasi, tidak punya imajinasi. Sehingga orang Indonesia itu sekarang mirip-mirip orang Cina ya. SOP, tak 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 tak, imajinasinya itu. Sehingga apa? Kreativitasnya kurang. Bagaimana kalau adik-adik yang di PAUD membuat itu?
ya, membuat suatu sistem entah apalah namanya yang bersih bercerita, mendongeng sebenarnya. Zaman saya kecil itu guru-guru TK itu semua mendongeng, tak ada yang nggak mendongeng. Ya guru TK sekarang ngajak baca gitu dong. Coba itu dipikirkan ya, karena gampang sekali itu mengolah, datanya jelas, terukur, kemudian solusinya juga bagus. Nah, nanti kalau itu bisa menghubungi dosen-dosen. Itu bagus saja. Mungkin melalui bercerita, eh, mendongeng cerita tradisional melalui pengemasan. Karena saya gini, anak saya yang waktu di Jerman, ya, kalau dia bercerita dengan gurunya itu pakai alat peraga beneran ya. Jadi bercerita lama itu diajak tampil gitu ya. Bercerita, imajinasinya terbentuk. Sehingga waktu sekolah di sana, anak saya imajinasinya bagus sekali. Dia bisa, wow, bercerita macam-macam, menceritakan apapun. Tapi sampai di Indonesia, saat dia menggambar langit dengan warna yang aneh, disalahkan sama guru TK-nya. Saya bilang, guru TK kamu itu terlalu teoritis. Saya malah mengkritik guru TK-nya. Kenapa? Karena saat seorang anak TK menggambar yang dinilai bukan gambarnya bagus atau enggak, bukan. Tetapi bisa tidak dia menceritakan gambarnya tersebut dengan baik. Apa imajinasi di balik gambar tersebut? Itu baru gambar anak TK menurut saya. Karena saya juga banyak berkembang, banyak baca-baca buku tentang psikologi. Ya. Nah, coba itu yang lebih digali, dan itu nanti bisa mengarah kalau kalian tarik lagi, tarik, ketemu lagi bisa kita yang selalu kedodoran. Kenapa? Karena anak siswa-siswa kita sekarang itu kalau dikasih soal cerita, dia nggak bisa membaca, pusing ada yang membaca. Begitu soal panjang, ya, kenapa? Nggak biasa membaca, nggak biasa berimajinasi, ya. Tahunya apa? Ya, ini soalnya diajarkan oleh guru, guru saya kayak gini, gitu kan. Sekarang sesuatu aku berbeda. Nah, itu yang pengalaman saya selama saya berinteraksi dengan anak saya. Nah, cuma yang digali yang itu sudah saya kasih ide lah. Ada nggak? Sudah selesai kayak waktunya. Baik, untuk waktu sudah habis. Baik, itulah tadi sesi review dari Bapak Surya yang sangat luar biasa pada hari ini. Banyak ilmu yang kami dapat nih Pak dari pernyataan Bapak tadi, dan juga kita jadi tahu bagaimana paduan teknis-teknis dan juga jenis format dan ketentuan bagaimana menyusun program prioritas mahasiswa dengan baik. Dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi dari Pak Surya. Permohonan maaf disampaikan bila mana terjadi kekeliruan serta kekurang sempurnaan dalam berlangsungnya kegiatan ini. Saya Putra Dewi Baniti sebagai moderator kami undur diri. Dan karena diawali dengan pantun, maka akan saya akhiri dengan pantun. Jika saya dipantun, dengarkan bisa dilancarkan. Siang hari makan kuaci, kan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan selamat siang, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah telah memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk selanjutnya, kepada moderator dan bapak narasumber, silakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang berbahagia,
acara selanjutnya yang istirahat selama 30 menit. Pada diri silakan untuk mengambil istirahat sebentar. 30 menit lagi bisa kembali ke auditorium. Ya, terima kasih. Keluar.